Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan computer vision. Untuk anggota kelompok ada Tiara Arunisa dan Saskia Naska Putri. Apa itu computer vision? Computer vision adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan membuat komputer mampu memahami, menganalisis, dan menafsirkan informasi visual berupa gambar atau video seperti cara manusia melihat. Tujuan computer vision itu ada 3. Yang pertama, mengenali objek pada gambar. Yang kedua, menentukan posisi objek. Dan yang ketiga, memahami isi gambar atau video. Ruang lingkup computer vision ada 5. Yang pertama, akuisisi citra. Yang kedua, pra-pemrosesan. Yang ketiga, ekstraksi fitur. Yang keempat, analisis dan interpretasi. Yang kelima, pengambilan keputusan. Contoh tugas CV-nya, image ada 2. Image classification itu menentukan kelas gambar. Yang kedua, recognition mengenali identitas wajah. Perbedaan computer vision dan image processing. Image processing itu ada 2. Fokus memperbaiki atau memanipulasi citra, terus output berupa gambar baru. Contohnya tuh filter. Untuk di computer vision itu ada 2. Fokus memahami isi citra, output berupa informasi atau keputusan, contohnya deteksi wajah dan deteksi objek. Hubungan CV dengan pattern recognition dan AI. Image processing digunakan untuk meningkatkan kualitas citra sebelum dianalisis. Pattern recognition digunakan untuk mengenali pola dan mengelompokkan data visual. Artificial Intelligence atau AI memungkinkan komputer belajar dari data menggunakan machine learning dan deep learning. Alur kerja sistem computer vision itu dimulai dari yang pertama menginput gambar atau video, lanjut ke pre-processing, terus langsung ke feature extraction, lanjut model atau algoritma, dan terakhir output informasi. Contoh outputnya tuh ada nama objek, jumlah objek, lokasi objek, dan identitas wajah. Selanjutnya itu tentang konsep citra digital. Pengertian citra digital, secara umum citra image adalah representasi visual dari suatu objek atau pemandangan. Citra dapat diperoleh melalui berbagai perangkat, seperti kamera, scanner, mikroskop, atau sensor satelit. Citra analog itu bersifat kontinu, contohnya tuh ada di foto film kamera analog. Terus di citra digital disimpan dalam bentuk data numerik, terdiri dari kumpulan piksel dan dapat diproses oleh komputer. Tujuan citra digital ada 3. Yang pertama, memahami konsep piksel, resolusi, dan bit depth. Yang kedua, menjelaskan perbedaan citra grayscale dan RGB. Dan yang ketiga, menginterpretasikan ukuran, resolusi, dan tipe data citra. Perbedaan citra analog versus citra digital. Citra analog itu bersifat kontinu, tidak tersimpan sebagai data numerik, dan sulit diproses komputer. Contohnya foto film. Untuk citra digital itu disimpan sebagai data numerik, bersifat diskrit, dan mudah diproses komputer. Contohnya foto pada smartphone. Citra grayscale adalah citra yang hanya memiliki satu kanal intensitas. Setiap piksel mempresentasikan tingkat keabuan dari hitam ke putih. Karakteristiknya, nilai 0 itu sama dengan hitam, nilai 255 sama dengan putih. Dipresentasikan sebagai matriks 2G. Citra berwarna atau RGB terdiri dari 3 warna, red, green, and blue. Penggunaan itu untuk fotografi digital, video, deteksi objek berbasis warna. Representasinya tuh array 3G, M kali N kali 3. Contoh warna, 255 itu sama dengan merah, 0,255 sama dengan hijau, 0,0,0255 sama dengan biru, 255, 255, 255 sama dengan putih. Yang ketiga, buka CMD dan ketik Python Shell. Python 3.12, lanjut ke pip version, enter. Pipnya tuh versi 25. Install OpenCV Python NumPy Matplotlib, enter. Tunggu sampai proses unduhan dan instalasinya selesai.
lalu ketik Python dan enter, lalu ketik import CV numpy snp import matplotlib titik pyplot as plt. Jika muncul pesan error, maka semua library sudah terinstall dengan benar. Lalu ini file Python. Di sini saya menyimpannya dengan nama tampil gambar, lalu tampil gambar. Titik Python, enter. Nah, ini gambar yang udah saya simpan di satu folder. Ada modul 4, membaca dan menampilkan citra. Modulnya lanjut kita ke bawah. Sampai ke tugasnya, itu membuat sebuah program Python menggunakan OpenCV, membaca sebuah file gambar, menampilkan gambar asli, mengkonversi gambar, menyimpan hasil konversi. Terus kita lanjut ke programnya. Lanjut, ini program Python-nya. Di sini saya simpan nama Grayscale. Import CV2, terus ada foto di sini. Nama file gambar pertamanya tuh tiara.jpg. Terus nanti kita menampilkan gambar asli dulu. Lanjut tampilkan gambar yang udah di grayscale. Nanti outputnya tuh disimpan dengan nama tiara grayscale.jpeg. Dan kita masukin grayscale.pg. Nah, ini perbedaannya. Di sebelah kanan itu gambar asli dan di sebelah kiri itu sudah menjadi gambar grayscale. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Naska Putri. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi Computer Vision dari modul 5 hingga modul 8. Baik, modul 5 dengan judul Operasi Dasar Pengolahan Citra. Pada modul ini melanjutkan ke operasi dasar pengolahan citra yang sangat sering digunakan dalam sistem komputer vision, yaitu smoothing atau blur, thresholding, dan edge detection. Ketiga operasi ini memiliki peran penting. Yang pertama ada smoothing blur yang digunakan untuk mereduksi noise dan menghasilkan citra. Kedua ada thresholding digunakan untuk memisahkan objek dan latar belakang berdasarkan intensitas. Ketiga ada edge detection digunakan untuk mengekrasi batas tepi objek. Tujuan pembelajaran dari modul ini ialah menjelaskan konsep smoothing atau blur, thresholding, dan edge detection, menerapkan Gaussian blur untuk mereduksi noise pada citra, menerapkan thresholding untuk menghasilkan citra binar, menerapkan Kenny edge detection untuk mendeteksi tepi objek, dan membandingkan hasil pengolahan citra dengan citra secara visual dan konseptual. Baik, untuk smoothing atau Gaussian blur itu sendiri adalah proses menghaluskan citra dengan cara mereduksi variasi intensitas yang tajam antar piksel. Tujuan utamanya adalah mengurangi noise dan detail kecil yang tidak diinginkan. Thresholding adalah teknik mengubah citra grayscale menjadi citra binar atau hitam putih berdasarkan suatu nilai ambang atau threshold. Lalu terakhir ada edge detection atau Kenny, adalah proses untuk mendeteksi tepi atau batas objek dalam citra. Tepi biasanya muncul pada area dengan perubahan intensitas yang tajam. Untuk alur praktikum modul 5 adalah yang pertama membaca citra asli,
menerapkan Gaussian blur untuk menghasilkan citra yang lebih halus, menerapkan thresholding, menerapkan Kenny Edge Detection untuk mendeteksi tepi, menampilkan hasil yang membandingkan dengan citra asli. Baik, di sini jadi saya telah menyiapkan program dengan nama blur Kenny.py yang dimana terdapat di sini import CV yang merupakan library OpenCV untuk pemrosesan citra. Lalu pada baca citra, IMRead membaca gambar dari pad dan menyimpan sebagai array numpy berformat BGR. Pengecekan if image is known penting agar program tidak crash kalau pad salah atau file tidak ada. Resize window biar tidak terpotong. Name window dengan flag window underscore normal membuat jendela yang bisa diubah ukurannya secara manual. Resize window mengatur ukuran awal agar gambar tidak terpotong layar. Ini dilakukan untuk citra asli, Gaussian blur, dan Kenny Edge. Lalu pada konversi grayscale, di sini mengubah gambar dari 3 channel warna BGR menjadi 1 channel warna grayscale. Ini wajib sebelum Kenny karena algoritma edge detection bekerja pada intensitas pixel, bukan warna. Lalu ada Gaussian blur, yaitu menghaluskan gambar menggunakan kernel 5x5 untuk mengurangi noise. Tanpa blur, Kenny akan mendeteksi terlalu banyak tepi palsu dari noise kecil. Parameter 0 berarti sigma dihitung otomatis dari ukuran kernel. Lanjut pada Kenny Edge Detection, algoritma Kenny mendeteksi tepi dengan 2 threshold. Threshold bawah 50, threshold atas 150. Threshold bawah dengan tepi lemah hanya dipertahankan jika terhubung ke tepi kuat. Lalu threshold atas, tepi kuat langsung dianggap tepi valid. Nantinya akan menghasilkan gambar binar, pixel putih sama dengan tepi, hitam sama dengan bukan tepi. Lanjut pada tampilan hasil, di sini menggunakan IMShow yang menampilkan ketiga hasil di Windows secara terpisah. IMWrite menyimpan hasil burn dan edge ke file. Lalu ada WaitK yang dimana menahan program sampai ada tombol ditekan lalu Destroy All Windows untuk menutup sebuah Windows. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjalankan programnya. Baik, dari hasil output keluar citra asli, Gaussian blur, dan Kenny Edge. Pada citra asli menampilkan koin 1000 dengan motif kelapa sawit, memiliki dua material berbeda. Bagian tengah berwarna emas dan tepi berwarna perak. Detail tekstur dan daun tulisan terlihat jelas. Untuk Gaussian blur, menghasilkan gambar grayscale yang lebih halus. Noise kecil pada permukaan koin berhasil direduksi sehingga hanya struktur utama yang tersisa. Ini adalah persiapan agar Kenny tidak overdetect pada tepi palsu. Lalu pada Kenny Edge menunjukkan hasil deteksi yang cukup detail, yang dimana lingkaran luar koin terdeteksi dengan baik sebagai tepi dominan. Detail ukiran daun kelapa sawit di bagian tengah ikut terdeteksi dengan sangat rinci. Tulisan kelapa sawit dan 1000 juga menghasilkan kontur tepi yang jelas. Background hitam bersih artinya area non tepi berhasil dipisahkan. Tepi yang dihasilkan tergolong padat karena threshold bawah 50 cukup sensitif. Jika ingin lebih bersih dan hanya mendeteksi kontur utama koin saja, threshold bisa dinaikkan misalnya menjadi CV2 Kenny Blur 100,200. Baik, modul selanjutnya modul 6 dengan judul segmentasi dan deteksi kontur. Segmentasi merupakan salah satu tahap penting dalam pengolahan citra dan computer vision yang bertujuan untuk memisahkan objek utama dari latar belakang.
Salah satu pendekatan paling sederhana untuk segmentasi adalah menggunakan thresholding, yaitu mengubah citra grayscale menjadi citra biner. Setelah objek berhasil dipisahkan, langkah berikutnya adalah melakukan deteksi contour atau contour detection untuk mendapatkan batas-batas objek. Dari kontur ini, kita dapat menentukan bounding box sebagai representasi lokasi dan ukuran objek. Tujuan pembelajarannya itu menjelaskan konsep segmentasi citra sederhana, menerapkan thresholding, memisahkan objek dari latar belakang, mendeteksi kontur objek pada citra biner, menampilkan bounding box pada objek hasil deteksi, menganalisis hasil segmentasi, dan deteksi kontur secara visual. Untuk thresholding sendirilah teknik untuk mengonversi citra grayscale menjadi citra biner. Untuk deteksi kontur adalah pengertian kontur adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan intensitas yang sama atau batas antara objek dan latar belakang. Untuk bounding box adalah sebuah persegi panjang yang digunakan untuk membungkus atau melingkupi suatu objek berdasarkan kontur yang terdeteksi. Untuk alur praktikum modelnya yaitu membaca citra asli, mengkonversi citra grayscale, menerapkan thresholding untuk menghasilkan citra biner, melakukan deteksi kontur pada citra biner, lalu menggambarkan bounding box pada objek yang terdeteksi, dan menampilkan hasil segmentasi dan deteksi objek. Baik, jadi di sini sudah ada program dengan nama threshold contour pbbox.py yang dimana ada import CV yang merupakan library OpenCV untuk pemrosesan citra. Lalu lanjut pada baca citra, terdapat emread yang untuk membaca gambar dan menyimpan sebagai array numpy format BGR. Lalu di bawah juga terdapat image if image is known, mencegah program crash jika path salah file tidak ditemukan. Lalu sini ada resize windows yang dimana membuat window dengan ukuran tetap yaitu 800 dan 600 agar output tidak terpotong layar. Windows Roma memungkinkan window diubah ukurannya secara manual saat runtime. Lalu pada grayscale dan Gaussian blur itu CVT color mengkonversi gambar dari BGR ke grayscale wajib dilakukan karena threshold dan fine contour hanya bekerja pada gambar satu channel. Gaussian blur dengan kernel 5,5 atau 5x5 menghaluskan gambar agar noise kecil tidak ikut terdeteksi sebagai contour. Lalu pada thresholding yaitu mengubah gambar menjadi biner hitam putih berdasarkan nilai intensitas pixel. Pixel dengan nilai 120, putih 255. Flag threshold binary INV membalik logika normal karena tidak objek koin cenderung lebih gelap dari background putih sehingga koin menjadi putih agar bisa dideteksi konturnya. Lalu pada contour, find contour mencari batas tepi objek putih pada gambar biner. Red RETR eksternal hanya mengambil kontur terluar, mengabaikan kontur di dalam objek. Chain approx simple kompresi titik kontur hanya menyimpan titik sudut atau lebih efisien. Lanjut pada bounding box. Loop setiap kontur yang ditemukan. Contour area menghitung luas area kontur dalam pixel. Filter area yaitu area 500 membuang noise kecil yang bukan objek sebenarnya. Bounding react mengembalikan koordinat X, Y, W, dan H pada kontak pembatas. Lalu ada rectangle yaitu menggambar kotak hijau dengan ketebalan 2 pixel di atas gambar aslinya. Lalu lanjut pada tampilan, yaitu menampilkan dua window, threshold dan bounding box, lalu menyimpan keduanya ke file. Kita akan coba menjalankan programnya. Nah, hasil thresholding
koin akan tampil sebagai area putih. Baik, jadi ini hasil daripada output. Terdapat dua output, yaitu hasil thresholding dan bounding box. Pada hasil thresholding, gambar biner berhasil memisahkan objek dari background. Area koin tampil sebagai putih dan background gelap menjadi hitam sesuai efek trace binary inf. Detail tulisan kelapa sawit dan 1000 dan ukiran daun kelapa sawit ikut terkonversi dengan baik. Namun terlihat bagian tengah koin area emas memiliki banyak pixel hitam karena intensitasnya tinggi, sehingga dibalik menjadi hitam oleh threshold 120. Ini wajar mengingat material emas memantulkan cahaya lebih banyak. Lalu pada bounding box terdeteksi dua box hijau, yaitu kotak besar lalu kotak kecil. Pada kotak besar mengelilingi seluruh badan koin sebagai objek utama. Deteksinya cukup akurat mengikuti batas koin. Pada kotak kecil di atas mendeteksi area tulisan kelapa sawit yang terpisah secara threshold dari badan koin utama karena area tersebut memiliki intensitas berbeda. Maka kesimpulannya, deteksi objek berhasil namun tidak sempurna. Munculnya dua bounding box menunjukkan bahwa koin tidak terdeteksi sebagai satu objek utuh. Threshold statis 120 menyebabkan bagian atas koin terputus dari kontur utama. Baik, jadi pada modul 7 dengan judul pengolahan video dan webcam. Selain bekerja dengan citra statis atau gambar, banyak aplikasi komputer vision bekerja dengan data video atau streaming dari webcam secara real time. Contoh penerapannya antara lain sistem pengawasan CCTV, pengenalan wajah, pelacakan objek, dan interaksi manusia komputer. Pada dasarnya, video dapat dipandang sebagai rangkaian frame citra yang ditampilkan secara berurutan dalam selang waktu tertentu. Dengan OpenGV, kita dapat membaca file video, menangkap frame dari webcam, memproses setiap frame lalu menampilkannya kembali secara real time. Tujuan pembelajaran dari modul ini yaitu menjelaskan konsep video sebagai rangkaian frame citra, membaca dan menampilkan video menggunakan OpenGV, mengakses dan mengaktifkan webcam menggunakan OpenGV, melakukan pemrosesan sederhana pada setiap frame video, dan menampilkan hasil pemrosesan video atau webcam secara real time. Konsep video capture. OpenGV menyediakan mekanisme video capture untuk membaca video dari file, misalnya MP4 atau AVP, mengambil stream video dari webcam. Capture dari webcam yaitu webcam capture adalah proses mengambil video secara langsung dari kamera yang terhubung ke komputer. Setiap frame yang ditangkap dapat langsung diproses dan ditampilkan. Untuk alur praktikum modul 7 sendiri yaitu mengaktifkan webcam menggunakan OpenGV, mengambil film video secara terus-menerus, mengonversi setiap frame ke grayscale, dan menampilkan video grayscale secara real time. Ketika program ketika sudah menekan tombol tertentu. Sini sudah terdapat program webcam _grayscale.py yang dimana pada import video yaitu untuk mengimport library OpenGV untuk pemrosesan citra dan video. Lalu ada CV 2 video capture dengan indeks 0 yang dimana untuk membuka webcam dengan indeks kamera default, hasilnya disimpan di variable cap. Lalu pada if not cap is open, print error webcam tidak dapat diakses. Exit mengecek apakah webcam berhasil dibuka. Jika gagal, program tersebut berhenti. Lalu pada CV dan net window dan resize window, membuat window bernama webcam grayscale dengan ukuran 800-600 agar tidak terpotong layar. Di sini while true, loop tak terbatas, program terus berjalan selama webcam aktif dan queue untuk keluar. Read frame cap read, mengambil satu frame dari webcam read, penilaian true jika berhasil. Frame berisi gambar BGR-nya. Jika frame gagal dibaca, misal kamera dicabut, loop dihentikan. Gray GVT colored frame
Mengkonversi frame BGR dari webcam menjadi grayscale. Ini terjadi setiap frame secara real time. Typical hasil di sini CV2 show webcam grayscale gray menampilkan frame grayscale ke window yang sudah dibuat tadi. If wait key next 1 menunggu input keyboard selama 1 ms. Jika tombol Q ditekan, loop akan berhenti. Cap release CV2-L Windows. Cap release untuk melepas akses webcam dan -L window untuk menutup semua window pada OpenCV. Baik, jadi di sini akan menyalakan untuk program webcam grayscale-nya. Jadi pada webcam grayscale ini berhasil menampilkan live feed dari webcam. Maka program ini berhasil dilakukan. Untuk tambahan penjelasan pada hasil output webcam grayscale tadi, untuk konversi warna berhasil sempurna. Seluruh frame yang awalnya BGR telah dikonversi menjadi skala abu-abu. Kualitas grayscale baik, perbedaan intensitas antara objek terang, dinding dan wajah saya serta gelap pada hijab dan baju saya terlihat jelas dan kontrasnya terjaga dengan natural. Jadi pada modul 8 dengan judul modul Object Detection Sederhana atau Face Detection. Object Detection merupakan salah satu topik penting dalam bidang computer vision yang bertujuan untuk mendeteksi keberadaan dan lokasi suatu objek di dalam citra atau video. Berbeda dengan sekedar pengolahan citra, object detection tidak hanya memproses citra tetapi juga mengidentifikasi objek tertentu dan menandai posisinya. Pada model ini, objek yang dideteksi adalah wajah manusia, wajah saya, menggunakan metode klasik Hard Cascade Classifier yang tersedia di OpenCV. Metode ini banyak digunakan karena relatif sederhana, cepat dan cocok untuk pembelajaran dasar konsep deteksi objek. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan konsep dasar, menjelaskan prinsip kerja Hard Cascade Classifier secara umum, menggunakan Hard Cascade untuk mendeteksi wajah, menampilkan bounding box pada area wajah, lalu menguji menganalisis hasil deteksi wajah secara visual. Hard Cascade Classifier adalah metode deteksi objek berbasis fitur hard dan pembelajaran mesin machine learning yang telah dilatih sebelum pre-train. OpenCV menyediakan berbagai file classifier siap pakai, misalnya deteksi wajah, deteksi mata, dan deteksi senyum. Alur deteksi wajah menggunakan OpenCV yaitu membaca citra dari file atau menangkap frame dari webcam, mengonversi citra ke grayscale. Karena Hard Cascade bekerja pada citra grayscale, membuat file Hard Cascade Classifier melakukan proses deteksi wajah pada citra, menggambar bounding box, lalu menampilkan hasil ke layar. Jadi di sini telah terdapat program daripada facedetect.py yang dimana import CV2 itu untuk mengimpor library OpenCV, facecascade cv.cascade classifier dengan pathnya di sini path filesnya ya, yaitu memuat model hard cascade untuk deteksi wajah. File XML di sini berisi data latihan yang sudah disediakan OpenCV untuk mengenali pola wajah manusia dari depan. Lalu pada if cascade empty di sini mengecek apakah file XML berhasil dimuat. Jika salah satu file tidak ada, maka program langsung berhenti. Lalu untuk buka webcam di sini menggunakan CapCV 2 video capture. Lalu jika webcam tidak terdeteksi, apakah ada, kalau error maka webcam tidak dapat diakses seperti itu. Lalu CV name Windows, CV resize Windows untuk membuat window berukuran 800 dan 600 agar output tidak terpotong layar. Well true, read frame coverage, if not read print gagal membaca frame break. Loop tak terbatas untuk membaca frame webcam secara terus menerus. Jika frame gagal dibaca, loop berhenti. Lalu pada gray CV GPT color frame, CV color underscore BGR luar gray di sini
yaitu mengkonversi frame ke grayscale. Hard cascade hanya bisa bekerja pada satu channel, bukan BGR. Lalu ada di sini ada face cascade untuk deteksi wajah pada frame grayscale. 1.1 atau scale factor, gambar diperkecil 10% setiap iterasi untuk mendeteksi wajah berbagai ukuran. 5 min neighbor, minimal 5 deteksi bertetangga agar dianggap wajah valid. Semakin wajahnya semakin wajahnya besar maka semakin ketat. Lalu ada min size 30-30 untuk ukuran minimum wajah dideteksi dalam pixel. Lalu pada for ini atau gambar bounding boxnya, loop setiap wajah yang terdeteksi X-nya adalah sudut kiri atas, X, W, dan YH adalah sudut kanan bawah. Menggambar kotak hijau dengan ketebalan 2 pixel di sekitar wajah frame asli, bukan di grayscale-nya ya. Untuk tampilannya di sini menggunakan EM Show, menampilkan warna berwarna lengkap dengan bounding box hijau di atasnya nanti. Lalu untuk keluarnya menggunakan EFGP WebK di sini, yaitu dengan menunggu input keyboard 1 ms per frame, yang dimana nanti tinggal tekan Q untuk keluar dari loopnya. Lalu pada cap release dan destroy all window untuk melepas akses webcam dan menutup semua Windows OpenGV. Baik, di sini saya akan lanjutkan programnya. Terlihat di sini pada layar saya bahwasanya deteksi wajah pada muka saya berhasil. Bounding box hijau muncul tepat mengelilingi area wajah saya dengan akurasi yang baik. Lalu kotak mencakup dahi hingga dagu dan sisi kiri kanan wajah saya secara presisi. Baik, itu tadi merupakan pemaparan materi daripada modul Computer Vision dari modul 5 hingga 8. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.